Ketika manusia berkata, mustahil, seringkali itu lahir dari keterbatasan penglihatan, keterbatasan pengalaman, dan keterbatasan akal. Manusia menilai sesuatu dari apa yang pernah ia lihat, dari apa yang pernah ia coba, dan dari apa yang menurut logikanya masuk akal. Padahal, dalam semesta ini, tidak semua yang nyata harus masuk akal bagi manusia. Tidak semua yang mungkin harus terlebih dahulu disetujui oleh logika. Ada wilayah yang lebih luas dari akal, ada wilayah yang lebih tinggi dari perhitungan, ada wilayah yang berada di bawah kekuasaan mutlak Allah. Dan di sanalah kalimat agung itu bekerja, kun fayakun. Jadilah, maka terjadilah. Ibnu Sina, seorang tabib, filsuf, dan pemikir besar, memahami bahwa realitas tidak hanya tersusun dari daging dan tulang, dari angka dan rumus. Ia memahami bahwa ada hubungan mendalam antara jiwa, pikiran, dan tubuh. Ia memahami bahwa harapan yang hidup dapat mengubah keadaan yang tampak mati. Bahwa keyakinan yang benar dapat menggerakkan sesuatu yang terlihat tidak bergerak. Dalam banyak pemikirannya, Ibnu Sina menegaskan bahwa manusia bukan hanya makhluk fisik, tetapi juga makhluk ruhani. Dan ketika ruh manusia selaras dengan kehendak ilahi, maka hal-hal yang tampak mustahil mulai menemukan jalannya sendiri. Seringkali, orang-orang di sekitarmu berkata, tidak mungkin sembuh, tidak mungkin berubah, tidak mungkin berhasil. Sudahlah, terima saja. Kata-kata itu perlahan meresap ke dalam pikiran, lalu turun ke dalam hati, lalu menetap menjadi keyakinan. Padahal, yang paling berbahaya bukanlah penyakit, kegagalan, atau keterbatasan. Yang paling berbahaya adalah ketika hati mulai percaya bahwa dirinya tidak punya jalan keluar. Saat itulah manusia menutup pintu pertolongan, bukan karena Allah tidak mampu menolong, tetapi karena manusia berhenti berharap. Ibnu Sina mengajarkan bahwa pikiran memiliki daya yang luar biasa terhadap tubuh. Ia melihat pasien yang kondisinya membaik bukan hanya karena obat, tetapi karena harapan. Ia melihat tubuh yang merespons kesembuhan ketika jiwa tidak lagi tenggelam dalam keputusasaan. Ia memahami bahwa rasa takut yang terus dipelihara dapat memperparah sakit, sementara ketenangan dan keyakinan dapat menjadi jalan pemulihan. Ini bukan sekadar motivasi, ini adalah pengamatan ilmiah dan spiritual sekaligus. Namun, Ibnu Sina juga mengingatkan bahwa keyakinan sejati bukanlah sekadar sugesti kosong. Keyakinan sejati berakar pada pengenalan terhadap Allah. Ketika seseorang benar-benar mengenal Tuhannya, ia tahu bahwa tidak ada kata mustahil baginya. Ia tahu bahwa keterbatasan manusia tidak pernah membatasi kekuasaan Allah. Ia tahu bahwa satu kalimat kun fayakun lebih kuat dari seluruh perhitungan manusia. Bayangkan sejenak, berapa banyak doa yang kau tahan karena kau merasa tidak pantas? Berapa banyak harapan yang kau kubur karena kau takut kecewa? Berapa banyak kemungkinan yang kau tutup hanya karena orang lain berkata itu mustahil? Padahal Allah tidak pernah berkata, itu terlalu berat bagiku. Allah tidak pernah berkata, aku tidak sanggup. Allah hanya menunggu satu hal, hati yang benar-benar berserah. Dalam pemikiran Ibnu Sina, keselarasan batin adalah kunci. Ketika batin penuh kegelisahan, tubuh ikut lemah. Ketika batin penuh keyakinan, tubuh menemukan kekuatannya. Dan di atas semua itu, ketika batin sepenuhnya bersandar kepada Allah, maka manusia memasuki wilayah di mana keajaiban bukan lagi sesuatu yang aneh. Keajaiban menjadi konsekuensi alami dari tawakal yang tulus. Seringkali manusia salah memahami tawakal. Tawakal bukan berarti pasrah tanpa usaha. Tawakal adalah melakukan ikhtiar terbaik, lalu menyerahkan hasil sepenuhnya kepada Allah tanpa syarat. Ibnu Sina sendiri adalah contoh ikhtiar maksimal. Ia belajar, meneliti, mengobati, dan berpikir sepanjang hidupnya. Namun di balik semua itu, ia tidak pernah melepaskan keyakinan bahwa kesembuhan sejati datang dari Allah, bukan dari obat semata. Ketika seseorang berkata kepadamu, mustahil, tanyakan dalam hatimu, mustahil menurut siapa? Apakah menurut manusia, atau menurut Allah?
Karena sejarah manusia penuh dengan bukti bahwa apa yang dulu dianggap mustahil, kini menjadi nyata. Yang dulu dianggap tidak mungkin, kini menjadi biasa. Lalu mengapa engkau meragukan Allah, sementara engkau tahu betapa terbatasnya manusia? Ada saat-saat dalam hidup di mana logika benar-benar berhenti bekerja. Di saat itulah iman seharusnya melangkah. Bukan untuk menolak logika, tetapi untuk melengkapinya. Ibnu Sina tidak menolak akal, tetapi ia juga tidak menjadikan akal sebagai Tuhan. Ia menempatkan akal sebagai alat, bukan penguasa. Dan ketika akal sampai pada batasnya, iman mengambil alih. Penyakit yang bertahun-tahun, kesulitan yang terasa tidak berujung, keadaan yang tampak semakin sempit, semuanya seringkali menjadi ujian kepercayaan. Apakah engkau masih percaya bahwa Allah Maha Kuasa? Atau engkau mulai percaya pada bisikan ketakutan? Apakah engkau masih yakin bahwa doa didengar? Atau engkau mulai menganggap doa hanya rutinitas? Ibnu Sina mengajarkan bahwa jiwa yang kuat mampu menahan guncangan tubuh. Dan jiwa yang terhubung dengan Allah memiliki kekuatan yang tidak dapat diukur oleh manusia. Ketika engkau berdoa dengan hati yang benar-benar yakin, engkau sedang menyelaraskan dirimu dengan kehendak ilahi. Dan ketika kehendak ilahi turun, tidak ada satupun makhluk yang bisa menghalangi. Kun fayakun bukan hanya kalimat penciptaan langit dan bumi. Kun fayakun adalah hukum ilahi yang terus bekerja. Ia bekerja pada rezeki yang tiba-tiba terbuka. Ia bekerja pada kesehatan yang perlahan pulih. Ia bekerja pada jalan keluar yang muncul dari arah yang tidak disangka-sangka. Ia bekerja pada hati yang tadinya gelap, lalu tiba-tiba dipenuhi cahaya. Seringkali, pertolongan Allah datang setelah manusia benar-benar kelelahan dengan kemampuannya sendiri. Setelah semua usaha dilakukan, setelah semua jalan manusia dicoba, di titik itulah ego runtuh, dan tawakal lahir. Di titik itulah manusia berkata, "Ya Allah, aku tidak punya apa-apa selain Engkau." Dan disitulah kun fayakun mulai berbicara. Jangan remehkan kekuatan doa yang lahir dari kejujuran. Jangan remehkan air mata yang jatuh dalam sujud. Jangan remehkan harapan kecil yang engkau simpan diam-diam. Karena Allah tidak menilai besar atau kecilnya permintaan, Allah menilai kejujuran hati yang meminta. Ibnu Sina memahami bahwa kesehatan sejati bukan hanya bebas dari penyakit, tetapi hidup dalam keseimbangan. Seimbang antara usaha dan doa. Seimbang antara akal dan iman. Seimbang antara menerima dan berharap. Ketika keseimbangan itu tercapai, manusia tidak lagi mudah runtuh oleh kata mustahil. Mungkin hari ini kau sedang berada di titik terendah. Mungkin kau merasa semua pintu tertutup. Mungkin kau merasa doa-doamu tidak bergerak kemana-mana. Tapi ingatlah, pintu yang tertutup bagi manusia belum tentu tertutup bagi Allah. Jalan yang buntu menurut logika, seringkali adalah jalan lurus menurut takdir. Allah tidak membutuhkan sebab untuk menciptakan akibat. Allah tidak membutuhkan proses panjang untuk mengubah keadaan. Satu perintahnya cukup, kun fayakun. Dan ketika Allah menghendaki kebaikan bagimu, tidak ada satupun makhluk yang mampu menghalanginya. Maka hari ini, lepaskan keyakinan-keyakinan yang melemahkan. Lepaskan suara-suara yang mengatakan engkau tidak bisa. Lepaskan ketakutan yang kau pelihara terlalu lama. Gantikan dengan satu keyakinan sederhana, Allah Maha Mampu. Dan ketika keyakinan itu hidup, langkahmu akan berubah, doamu akan berubah, sikapmu terhadap hidup akan berubah. Jangan menunggu semuanya masuk akal untuk percaya. Percayalah, maka perlahan semuanya akan menemukan maknanya. Jangan menunggu keadaan membaik untuk bersyukur. Bersyukurlah, maka keadaan akan menemukan jalannya untuk membaik. Mereka boleh berkata mustahil. Dunia boleh meragukan. Bahkan dirimu sendiri mungkin pernah putus asa. Tapi selama Allah belum berkata, tidak. Selama doa masih terucap, selama hati masih berharap, maka selalu ada kemungkinan. Dan di atas semua kemungkinan itu, ada satu kepastian yang tidak pernah berubah. Ketika Allah berkata, kun, maka tidak ada kekuatan di alam semesta ini yang mampu menahan, fayakun.
Tenangkan hatimu, kuatkan keyakinanmu, lanjutkan ikhtiarmu, dan serahkan hasilnya kepada Allah dengan penuh kepercayaan. Karena bagi Allah, tidak ada yang mustahil. Ketahuilah, tidak semua pertolongan Allah datang dalam bentuk yang langsung engkau pahami. Ada pertolongan yang datang sebagai proses, ada yang datang sebagai penundaan, ada pula yang datang sebagai pengalihan. Namun semuanya tetap berada dalam satu bingkai yang sama, kasih sayang Allah yang sempurna. Ibnu Sina memahami bahwa manusia sering keliru menilai kebaikan hanya dari apa yang terasa nyaman. Padahal, banyak kebaikan justru datang melalui ujian yang memaksa jiwa untuk tumbuh. Dalam dunia pengobatan yang ia geluti, Ibnu Sina melihat bahwa tubuh tidak selalu pulih dengan cara yang cepat, tetapi hampir selalu pulih dengan cara yang tepat. Ia melihat bahwa tergesa-gesa seringkali memperparah keadaan, sementara kesabaran yang disertai keyakinan justru mempercepat pemulihan. Dari sini kita belajar bahwa kun fayakun tidak selalu berarti instan tanpa proses, tetapi berarti tidak ada satupun proses yang berada di luar kuasa Allah. Seringkali Allah mengubah dirimu terlebih dahulu, sebelum mengubah keadaanmu. Allah menata ulang cara pandangmu, membersihkan hatimu dari ketergantungan pada makhluk, dan mengajarkanmu untuk berdiri di atas keyakinan, bukan ketakutan. Dan ketika perubahan batin itu selesai, perubahan lahir pun mengikuti dengan sendirinya. Ibnu Sina menekankan pentingnya menjaga pikiran dari bayang-bayang negatif yang berlebihan. Ia menyadari bahwa pikiran yang terus-menerus dibanjiri rasa cemas akan menguras energi hidup. Ketika seseorang terus membayangkan kegagalan, tubuhnya ikut bersiap untuk kalah. Sebaliknya, ketika seseorang memelihara harapan, tubuhnya ikut menyiapkan diri untuk bangkit. Namun, harapan yang dimaksud bukan harapan yang menggantungkan diri pada ego. Harapan sejati adalah harapan yang disandarkan kepada Allah. Harapan yang berkata, "Aku melakukan yang aku bisa, dan aku percaya Allah akan melakukan yang aku tidak bisa." Di titik inilah jiwa menjadi ringan, karena ia tidak lagi memikul beban yang bukan bagiannya. Ada kalanya Allah mengizinkan manusia sampai pada ujung ketidakmampuan, agar manusia benar-benar mengenal siapa dirinya dan siapa Tuhannya. Di titik itu, kesombongan runtuh, dan kejujuran lahir. Dan doa yang lahir dari kejujuran jauh lebih kuat daripada doa yang lahir dari formalitas. Ibnu Sina mengajarkan bahwa jiwa yang tenang adalah jiwa yang tidak berperang dengan takdir. Jiwa yang tenang adalah jiwa yang bergerak searah dengan kehendak Allah, bukan melawannya. Ketika engkau berhenti melawan kenyataan, bukan berarti engkau menyerah, tetapi engkau mulai bekerja sama dengan hikmah ilahi. Banyak orang mengira bahwa iman akan menghilangkan rasa takut sepenuhnya. Padahal iman tidak menghapus rasa takut, iman mengajarkan bagaimana menempatkan rasa takut pada tempatnya. Takut boleh ada, tetapi jangan menjadi penguasa. Yang berhak memimpin adalah keyakinan kepada Allah. Ibnu Sina memahami bahwa manusia sering terjebak pada satu kesalahan besar, menyamakan suara pikiran dengan kebenaran. Padahal tidak semua yang terlintas di pikiran adalah fakta. Banyak ketakutan hanyalah bayangan, bukan kenyataan. Ketika bayangan itu dipercaya, tubuh pun bereaksi seolah-olah ancaman itu nyata. Disinilah peran kesadaran menjadi sangat penting. Ketika engkau sadar bahwa pikiranmu sedang dipenuhi ketakutan, engkau punya pilihan, terus tenggelam, atau kembali kepada Allah. Dan setiap kali engkau memilih kembali, engkau sedang melatih jiwamu untuk tidak dikendalikan oleh rasa cemas. Kun fayakun juga bekerja pada waktu yang tepat. Manusia sering ingin segalanya sekarang, tetapi Allah bekerja dengan kebijaksanaan yang melampaui waktu. Apa yang tertunda hari ini, bisa jadi sedang disiapkan agar hadir dalam bentuk yang jauh lebih baik. Apa yang tidak engkau dapatkan, bisa jadi adalah perlindungan yang tidak engkau sadari. Ibnu Sina memandang hidup sebagai rangkaian keterhubungan. Tidak ada satu peristiwa pun yang berdiri sendiri. Setiap sakit, setiap kehilangan, setiap kegagalan, semuanya terhubung dengan pembentukan jiwa. Dan jiwa yang matang adalah jiwa yang mampu melihat makna, bukan hanya rasa sakit. Ketika engkau mulai melihat makna, penderitaan berhenti menjadi musuh.
Ia berubah menjadi guru. Ia mengajarkan kerendahan hati, kesabaran, dan keikhlasan. Dan dari keikhlasan itulah, ketenangan tumbuh. Dari ketenangan itulah, kekuatan lahir. Ibnu Sina percaya bahwa manusia memiliki kemampuan untuk mempengaruhi keadaan batinnya sendiri melalui kesadaran dan latihan. Ketika seseorang melatih pikirannya untuk kembali kepada Allah di saat gelisah, perlahan sistem tubuhnya pun menyesuaikan. Detak jantung menjadi lebih teratur, napas menjadi lebih dalam, dan tubuh memasuki kondisi yang mendukung pemulihan. Ini bukan sekadar konsep spiritual, ini adalah keselarasan antara ilmu dan iman. Ketika jiwa tenang, tubuh bekerja lebih baik. Ketika tubuh bekerja lebih baik, proses kesembuhan menjadi lebih mungkin. Dan ketika semuanya diserahkan kepada Allah, hasilnya tidak lagi menjadi sumber kecemasan. Maka jika hari ini engkau merasa lelah berdoa, ingatlah bahwa doa bukan transaksi. Doa adalah hubungan. Allah tidak menunggu kalimat yang indah, Allah menunggu hati yang jujur. Bahkan diam yang penuh pasrah pun bisa menjadi doa. Jangan mengukur kedekatan Allah dari cepat atau lambatnya jawaban. Ukurlah dari ketenangan yang mulai tumbuh di hatimu. Karena seringkali, itulah jawaban pertama yang Allah berikan. Mereka boleh berkata mustahil berkali-kali. Dunia boleh meremehkan harapanmu. Tapi selama hatimu masih hidup, selama engkau masih bersujud, selama engkau masih percaya bahwa Allah Maha Kuasa, maka cerita hidupmu belum selesai. Allah belum selesai menulis takdirmu. Dan selama Allah belum selesai, jangan pernah menutup buku harapanmu sendiri. Ada satu hal yang sering luput dari kesadaran manusia. Allah tidak pernah terburu-buru, tetapi Allah tidak pernah terlambat. Waktu yang menurutmu terlalu lama, bisa jadi adalah waktu yang paling tepat menurut hikmahnya. Ibnu Sina memahami bahwa keteraturan semesta berjalan dengan hukum yang sangat presisi, namun di balik hukum itu ada kehendak ilahi yang maha bebas. Ketika engkau mulai percaya pada kebijaksanaan waktu Allah, kegelisahan perlahan kehilangan cengkeramannya. Banyak orang mengira bahwa jika Allah Maha Kuasa, maka penderitaan seharusnya tidak ada. Padahal justru melalui penderitaanlah manusia belajar mengenal batas dirinya. Dan melalui pengenalan batas itulah, manusia akhirnya mengenal Tuhannya. Ibnu Sina melihat bahwa jiwa yang tidak pernah diuji cenderung rapuh, sementara jiwa yang ditempa dengan kesabaran justru menjadi kokoh. Ketika seseorang sakit, bukan hanya tubuh yang berbicara, tetapi jiwa pun sedang menyampaikan pesan. Ada kelelahan yang tidak terlihat, ada beban yang terlalu lama dipendam, ada luka batin yang belum dilepaskan. Ibnu Sina memandang kesembuhan sebagai proses menyeluruh, bukan sekadar hilangnya gejala. Kesembuhan adalah kembalinya keseimbangan antara tubuh, jiwa, dan ruh. Disinilah pentingnya memaafkan. Memaafkan bukan berarti membenarkan kesalahan, tetapi melepaskan beban yang selama ini mengikat jiwa. Banyak penyakit bertahan bukan karena tubuh tidak mampu pulih, tetapi karena jiwa menolak untuk tenang. Ketika engkau memaafkan, engkau sedang membuka ruang bagi ketenangan. Dan ketenangan adalah pintu besar bagi pemulihan. Ibnu Sina memahami bahwa emosi yang ditekan terlalu lama dapat menjadi racun halus bagi tubuh. Rasa marah, sedih, dan kecewa yang tidak pernah diakui akan mencari jalan keluar. Dan seringkali, jalan keluarnya adalah melalui tubuh. Maka membersihkan hati bukan hanya urusan spiritual, tetapi juga urusan kesehatan. Kun Fayakun juga bekerja di wilayah yang paling sunyi. Niat. Niat yang tulus memiliki daya yang luar biasa. Ketika engkau berniat untuk sembuh bukan hanya agar bebas dari rasa sakit, tetapi agar bisa kembali beribadah, berbuat baik, dan bermanfaat, niat itu menjadi cahaya yang menuntun proses penyembuhan. Allah Maha mengetahui isi hatimu, bahkan sebelum engkau mampu merumuskannya dengan kata-kata. Ketika niatmu lurus, Allah akan meluruskan jalan. Ketika tujuanmu bersih, Allah akan membersihkan hambatan. Dan seringkali, perubahan besar dimulai dari niat yang tampak sederhana. Ibnu Sina mengajarkan pentingnya menjaga rutinitas yang menenangkan jiwa. Tidur yang cukup, makanan yang seimbang,
dan pikiran yang tidak berlebihan. Ia memahami bahwa tubuh adalah amanah, dan amanah harus dijaga dengan penuh kesadaran. Menjaga tubuh bukan berarti kurang iman, justru itu adalah bentuk syukur atas ciptaan Allah. Ada sebagian orang yang berkata, kalau sudah tawakal, tidak perlu usaha. Padahal itu adalah kesalahpahaman yang berbahaya. Tawakal tanpa usaha adalah penyangkalan terhadap sunnatullah. Ibnu Sina mengajarkan bahwa Allah menciptakan sebab sebagai jalan, dan doa sebagai penguat. Ketika keduanya berjalan seiring, hasilnya berada di tangan Allah. Mungkin hari ini engkau merasa kecil di hadapan masalah yang besar. Tapi ingatlah, engkau tidak sedang menghadapinya sendirian. Allah lebih dekat daripada urat lehermu. Ia mendengar bisikan hatimu, Ia melihat air matamu, Ia mengetahui ketakutan yang tidak kau ceritakan pada siapapun. Kun fayakun tidak selalu datang sebagai keajaiban yang menggetarkan langit. Terkadang ia datang sebagai kekuatan kecil untuk bangun pagi, sebagai keberanian untuk kembali berdoa, sebagai ketenangan yang tiba-tiba hadir di tengah malam. Dan dari hal-hal kecil itulah, perubahan besar mulai terbentuk. Ibnu Sina memahami bahwa jiwa manusia tumbuh melalui pengulangan. Keyakinan tidak lahir dalam satu malam. Ia dilatih melalui kesabaran yang konsisten. Setiap kali engkau memilih berharap daripada putus asa, engkau sedang memperkuat otot imanmu. Dan iman yang terlatih tidak mudah runtuh oleh keadaan. Jangan bandingkan prosesmu dengan proses orang lain. Setiap jiwa memiliki waktunya sendiri. Setiap doa memiliki jalannya sendiri. Dan setiap pertolongan memiliki bentuknya sendiri. Yang penting adalah engkau tetap berjalan, meski perlahan, meski tertatih. Ketika engkau mulai lelah, jangan berhenti. Berhentilah sejenak untuk menguatkan niat, lalu lanjutkan lagi. Karena berhenti total hanya akan membuat suara, mustahil, semakin keras. Sementara langkah kecil yang konsisten akan membuat suara iman semakin dominan. Ibnu Sina percaya bahwa manusia memiliki kemampuan untuk mendidik jiwanya. Ketika engkau mengisi pikiran dengan zikir, refleksi, dan kesadaran akan kehadiran Allah, engkau sedang membentuk lingkungan batin yang sehat. Dan lingkungan batin yang sehat akan mempengaruhi segala aspek kehidupan. Maka jika hari ini engkau masih berjuang, itu bukan tanda kelemahan, tetapi tanda bahwa Allah masih bekerja dalam hidupmu. Selama engkau masih diberi kesempatan untuk berusaha dan berdoa, berarti pintu rahmat belum tertutup. Percayalah, ada hari di mana engkau akan menoleh ke belakang dan berkata, ternyata semua ini membentukku. Dan di hari itu, engkau akan memahami bahwa kun fayakun telah bekerja sejak awal, bahkan ketika engkau belum menyadarinya. Ada saatnya manusia baru menyadari betapa dekatnya pertolongan Allah setelah ia melewati lembah yang paling gelap. Di lembah itu, semua sandaran runtuh. Semua harapan kepada makhluk melemah. Dan yang tersisa hanyalah satu panggilan lirih dari hati terdalam. Ibnu Sina memahami bahwa justru di titik inilah jiwa berada pada posisi paling jujur. Tidak ada topeng, tidak ada kepura-puraan, tidak ada tuntutan. Hanya pengakuan bahwa manusia benar-benar membutuhkan Tuhannya. Ketika seseorang sampai pada pengakuan itu, sesuatu di dalam dirinya berubah. Ia tidak lagi memaksa Allah mengikuti keinginannya, tetapi mulai memohon agar dirinya diselaraskan dengan kehendak Allah. Dan disinilah ketenangan yang sesungguhnya mulai tumbuh. Karena ketenangan tidak lahir dari terkabulnya semua keinginan, tetapi dari kepercayaan penuh bahwa apapun keputusan Allah adalah yang terbaik. Ibnu Sina melihat bahwa banyak penderitaan menjadi berat bukan karena peristiwanya, tetapi karena perlawanan batin terhadap peristiwa itu. Ketika manusia terus bertanya, mengapa ini terjadi padaku? Ia terjebak dalam lingkaran penolakan. Namun ketika pertanyaan itu berubah menjadi, apa yang bisa kupelajari dari ini? Jiwa mulai bergerak menuju kedewasaan. Allah tidak pernah menyia-nyiakan air mata hambanya. Setiap kesedihan yang engkau alami tercatat, setiap kesabaran yang engkau jaga dihitung, dan setiap doa yang engkau panjatkan disimpan dengan penuh kasih. Jika belum dikabulkan sekarang, bukan berarti ditolak, bisa jadi sedang ditunda,
atau sedang diganti dengan sesuatu yang jauh lebih menyelamatkan. Kun fayakun juga bekerja dengan cara membalikkan sudut pandang. Apa yang tadinya engkau anggap musibah, perlahan tampak sebagai perlindungan. Apa yang tadinya engkau sesali, perlahan tampak sebagai jalan. Apa yang tadinya engkau takutkan, perlahan kehilangan kuasanya atas hatimu. Ibnu Sina menekankan bahwa jiwa yang sehat adalah jiwa yang tidak berlebihan dalam apapun. Tidak berlebihan dalam harapan, tidak berlebihan dalam ketakutan. Keseimbangan inilah yang menjaga manusia tetap tegak di tengah badai. Dan keseimbangan itu lahir dari kesadaran bahwa Allah selalu hadir, bahkan ketika tidak terlihat. Banyak orang mengira bahwa iman yang kuat berarti tidak pernah goyah. Padahal iman yang hidup justru diuji oleh kegoyahan. Iman bukan ketiadaan keraguan, tetapi keberanian untuk tetap melangkah meski keraguan hadir. Setiap kali engkau memilih Allah di tengah kebingungan, imanmu bertumbuh. Ibnu Sina memahami bahwa kata-kata yang terus diulang akan membentuk keadaan batin. Ketika seseorang terus mengatakan, "Aku tidak bisa," tubuh dan jiwanya akan menyesuaikan diri dengan kalimat itu. Namun ketika seseorang mulai mengatakan, "Aku serahkan pada Allah," sesuatu di dalam dirinya melonggar. Beban berkurang. Nafas menjadi lebih dalam. Hati menjadi lebih lapang. Kalimat kun fayakun mengajarkan satu hal penting, bahwa kekuasaan Allah tidak membutuhkan persetujuan keadaan. Allah tidak menunggu segalanya sempurna untuk bertindak. Justru seringkali Allah bertindak di tengah ketidaksempurnaan, agar manusia tahu bahwa kesempurnaan hanyalah miliknya. Ada keindahan tersembunyi dalam proses yang lambat. Dalam proses itu, engkau belajar sabar. Engkau belajar bersyukur atas hal-hal kecil. Engkau belajar menyadari nikmat yang selama ini terlewat. Dan tanpa disadari, jiwamu menjadi lebih luas, lebih lembut, lebih matang. Ibnu Sina melihat bahwa manusia yang paling kuat bukanlah yang paling jarang jatuh, tetapi yang paling cepat bangkit dengan kesadaran baru. Setiap jatuh membawa pelajaran, dan setiap bangkit membawa kebijaksanaan. Ketika engkau mampu melihat hidup seperti ini, penderitaan tidak lagi menghancurkan, tetapi membentuk. Mungkin saat ini engkau masih berada di tengah perjalanan. Belum sampai pada jawaban. Belum melihat hasil. Belum merasakan perubahan besar. Tapi percayalah, tidak ada satu langkah pun yang sia-sia ketika engkau melangkah bersama Allah. Ketika hatimu mulai tenang, meski keadaan belum berubah, itu adalah tanda bahwa pertolongan sedang mendekat. Karena seringkali, Allah menyembuhkan hati terlebih dahulu, agar manusia siap menerima perubahan lahir. Mereka yang berkata mustahil hanya melihat permukaan. Mereka tidak melihat tangan Allah yang bekerja di balik layar. Mereka tidak mendengar doa-doa yang naik di sepertiga malam. Mereka tidak tahu percakapan sunyi antara hamba dan Tuhannya. Maka jangan biarkan suara mereka lebih keras dari suara imanmu. Jangan biarkan keraguan orang lain mengalahkan keyakinanmu kepada Allah. Karena hidupmu tidak ditentukan oleh opini manusia, tetapi oleh kehendak Allah. Teruslah berjalan, meski perlahan. Teruslah berdoa, meski suaramu gemetar. Teruslah berharap, meski hatimu pernah patah. Karena selama engkau bersama Allah, engkau tidak pernah benar-benar sendiri. Dan suatu hari nanti, di waktu yang hanya Allah tahu, engkau akan menyadari bahwa apa yang dulu kau anggap mustahil, ternyata hanyalah cara Allah mengajarkan satu hal penting, bahwa ketika manusia menyerah dengan sepenuh hati, disitulah kun fayakun menemukan jalannya. Ada fase dalam perjalanan iman ketika manusia berhenti meminta penjelasan, dan mulai meminta kekuatan. Berhenti bertanya kapan, dan mulai bertanya bagaimana agar tetap bertahan. Di fase inilah jiwa menjadi dewasa. Ibnu Sina memahami bahwa kedewasaan batin tidak datang dari kenyamanan, tetapi dari keberanian untuk tetap jujur di hadapan Allah meski tidak memahami seluruh rencananya. Manusia sering ingin kepastian sebelum melangkah. Padahal iman justru bekerja sebaliknya. Engkau melangkah terlebih dahulu, lalu Allah memperlihatkan jalan satu demi satu. Bukan semuanya sekaligus, tetapi secukupnya untuk langkah hari ini. Dan langkah hari ini, meski kecil,
sangat berarti di mata Allah. Ibnu Sina memandang kehidupan sebagai proses penyempurnaan jiwa. Setiap ujian adalah alat, setiap kesulitan adalah latihan. Bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk mengasah kesadaran. Ketika engkau mulai melihat ujian sebagai sarana pertumbuhan, hatimu tidak lagi sepenuhnya tenggelam dalam rasa sakit. Ada kalanya Allah membiarkan keadaan tampak semakin sulit, agar engkau berhenti bersandar pada kekuatanmu sendiri. Karena selama engkau masih merasa mampu, engkau akan cenderung mengandalkan dirimu. Dan ketika sandaran itu runtuh, barulah engkau benar-benar bersandar kepada Allah. Ibnu Sina mengajarkan bahwa jiwa yang terlalu melekat pada hasil akan mudah lelah. Sebaliknya, jiwa yang fokus pada proses akan lebih tenang. Ketika engkau melakukan yang terbaik hari ini, lalu menyerahkan hasilnya kepada Allah, engkau sedang membebaskan dirimu dari beban yang bukan milikmu. Kun Fayakun mengajarkan bahwa perubahan sejati seringkali terjadi di balik layar. Ketika engkau merasa tidak ada yang berubah, sesungguhnya banyak hal sedang ditata. Allah sedang mempersiapkan dirimu, lingkunganmu, bahkan waktu yang tepat agar perubahan itu hadir dengan cara paling aman bagimu. Banyak orang mengira bahwa mukjizat selalu datang dalam bentuk yang besar dan menggemparkan. Padahal mukjizat seringkali hadir dalam bentuk keteguhan hati, dalam kemampuan untuk tetap bersyukur meski diuji, dalam keberanian untuk tetap berbuat baik meski terluka. Dan semua itu adalah bentuk pertolongan Allah yang sangat nyata. Ibnu Sina memahami bahwa manusia sering menyabotase dirinya sendiri dengan pikiran yang berulang-ulang. Ketika pikiran negatif dipelihara, ia tumbuh menjadi keyakinan. Dan keyakinan itulah yang akhirnya membentuk realitas batin. Maka membersihkan pikiran bukan sekadar latihan mental, tetapi ibadah. Setiap kali engkau mengalihkan pikiran dari keluh kesah menuju zikir, engkau sedang memilih hidup. Setiap kali engkau mengganti keluhan dengan doa, engkau sedang membuka pintu yang sebelumnya tertutup. Dan setiap kali engkau bersabar, engkau sedang mengundang rahmat yang tidak terlihat. Ibnu Sina juga menekankan pentingnya lingkungan. Jiwa mudah terpengaruh oleh apa yang sering ia dengar dan lihat. Jika engkau terus berada di tengah suara pesimis, hatimu akan mudah goyah. Maka jagalah apa yang engkau dengar, apa yang engkau baca, dan dengan siapa engkau berbagi cerita. Itu semua mempengaruhi kekuatan batinmu. Namun, jika engkau tidak bisa menjauh dari lingkungan yang melemahkan, jadikan Allah sebagai benteng terdekat. Jadikan zikir sebagai ruang aman. Jadikan doa sebagai tempat kembali. Karena tidak ada lingkungan yang lebih kuat daripada kesadaran akan kehadiran Allah. Ada kalanya engkau merasa imanmu naik turun. Itu wajar. Bahkan para ulama besar pun mengalaminya. Yang penting bukan stabilitas sempurna, tetapi arah. Selama arah hidupmu menuju Allah, jatuh bangun tidak akan menghancurkanmu. Ibnu Sina memahami bahwa manusia bukan mesin yang selalu kuat. Ada hari-hari lemah, ada hari-hari kosong. Di hari-hari itulah, jangan memaksa diri menjadi sempurna. Cukup jujur kepada Allah tentang kelemahanmu. Karena kejujuran itulah yang membuka pintu pertolongan. Kun Fayakun juga bekerja melalui orang lain. Melalui kata yang menenangkan. Melalui kehadiran yang menguatkan. Melalui pertemuan yang tidak disengaja. Maka jangan remehkan peran manusia dalam hidupmu. Allah sering mengirimkan pertolongan melalui sesama. Mungkin hari ini engkau belum melihat keajaiban, tapi mungkin engkau sedang menjadi bagian dari keajaiban bagi orang lain. Sebuah senyuman, sebuah doa, sebuah kesabaranmu bisa menjadi jawaban doa bagi seseorang yang tidak kau kenal. Ibnu Sina percaya bahwa hidup yang bermakna adalah hidup yang selaras antara batin dan perbuatan. Ketika engkau menjaga niat, pikiran, dan tindakan tetap bersih, hidupmu akan memiliki arah, meski jalannya berliku. Maka teruslah berjalan dalam kesadaran ini, bahwa Allah tidak pernah jauh, bahwa pertolongannya tidak pernah berhenti, dan bahwa Kun Fayakun selalu bekerja, bahkan ketika engkau belum melihat hasilnya. Dan selama engkau masih bernapas, masih berdoa, masih berharap, cerita ini belum sampai pada akhirnya. Pada akhirnya,
Ada satu tempat di mana semua pertanyaan menjadi diam. Bukan karena semuanya telah terjawab, tetapi karena hati telah menemukan sandarannya. Di titik inilah manusia berhenti menuntut kepastian dari dunia, dan mulai percaya sepenuhnya kepada Allah. Inilah penutup dari kegelisahan, bukan karena masalah hilang seketika, tetapi karena hati tidak lagi sendirian menghadapinya. Ibnu Sina mengajarkan bahwa tujuan tertinggi manusia bukan sekadar sembuh dari sakit, keluar dari kesulitan, atau mencapai keberhasilan duniawi. Tujuan tertinggi manusia adalah kembali mengenal jati dirinya sebagai hamba. Ketika seseorang benar-benar sadar bahwa dirinya hanyalah hamba, beban hidup menjadi lebih ringan. Karena hamba tidak memikul takdir sendirian, ia dipelihara oleh Tuhannya. Di saat inilah kalimat kun fayakun menemukan maknanya yang paling dalam. Bukan sekadar perintah penciptaan, tetapi penegasan bahwa hidup ini berada dalam genggaman Allah sepenuhnya. Bahwa apapun yang terjadi bukanlah kebetulan, bukan pula kesalahan, melainkan bagian dari rencana yang lebih luas dan penuh hikmah. Mungkin engkau tidak akan pernah tahu mengapa jalanmu harus seberat ini. Mungkin engkau tidak akan mendapatkan semua jawaban di dunia. Tetapi engkau akan mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga. Ketenangan untuk terus melangkah meski tidak mengetahui ujungnya. Dan ketenangan itu adalah hadiah bagi jiwa yang berserah. Suatu hari nanti, di waktu yang Allah tentukan, engkau akan menoleh ke belakang dan menyadari bahwa setiap air mata yang jatuh tidak pernah sia-sia. Bahwa setiap doa yang kau panjatkan, meski terdengar sunyi, ternyata mengubah sesuatu di dalam dirimu. Dan perubahan itulah yang paling Allah kehendaki. Ketika manusia berkata mustahil, sesungguhnya mereka sedang berbicara tentang keterbatasan mereka sendiri. Tetapi ketika Allah berkata kun fayakun, Dia sedang berbicara tentang kekuasaannya yang tidak berbatas. Dan di antara dua suara itu, engkau diberi pilihan, mempercayai manusia atau mempercayai Allah. Jika hari ini engkau masih berjuang, jangan berkecil hati. Itu bukan tanda kegagalan, itu tanda kehidupan. Itu tanda bahwa Allah masih menulis kisahmu. Dan selama kisah itu masih ditulis, selalu ada ruang bagi perubahan, selalu ada peluang bagi keajaiban, selalu ada jalan bagi harapan. Akhirnya, lepaskan semua beban yang bukan milikmu. Lepaskan kebutuhan untuk selalu mengerti. Lepaskan ketakutan akan masa depan. Pegang satu keyakinan sederhana ini. Allah Maha Mengetahui, Allah Maha Mengatur, dan Allah Maha Mampu. Biarkan hatimu tenang dalam satu kepastian yang tidak pernah goyah. Bahwa ketika engkau benar-benar berserah, disitulah kekuatan lahir. Dan ketika Allah menghendaki, cukup satu perintah yang lembut namun maha kuasa. Kun. Maka terjadilah. Dan di sanalah, semua yang mustahil menemukan akhirnya.